sembunyi di situ, ketimpa ngeri bahaya. Aduh, kalau gempa tuh harusnya sembunyi tahu. Keluar rumah, Ma. Hah, masa sih? Aduh, ini kok mak jadi kepo ya? Yang bener tuh gimana ya kalau pas gempa gini ya? Mending kita langsung kepoin yuk. Cus! Satset meluncur sama si Molis. Motor listrik kesayangan. Mak kepo nih sama experience-nya mak-mak yang lain. Kalau gempa gimana tuh mereka? Mak mau nanya nih, kemarin ngerasain gempa nggak, Mak? Iya, ngerasa. Terus gimana tuh kemarin tuh? Saya pertama beres-beres ya, terus ada piring tok gitu. Mbak, keluar ada gempa. Tuh Mak berlindung di mana sih? Nggak kesempatan berlindung, pokoknya nyari ini aja orang yang ramai, udah saya ikut aja ke sana. Tapi pernah ngerasain gempa nggak sih? Pernah, Terus Mak gimana tuh? cuman pusing-pusing gitu aja, gitu-gitu doang udah. Tapi Mak panik nggak sih terus lari keluar gitu cari perlindungan? Enggak, Terus ngapain Mak? ya biasa aja. Kalau masih bisa di dalam rumah, nggak bahaya ya di rumah. Terus tapi Mak sembunyi di bawah meja nggak sih atau di pinggir tembok atau gimana? Enggak sih, enggak. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Aku ikhlas. Loh, si Mak kok malah ketawa. Dengar teknik melindungi diri di bawah meja. Sama juga nih, sama video viral Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rowe, yang juga malah ketawa saat Kepala BMKG berlindung waktu gempa Cianjur kerasa hingga Jakarta. Gempa. Mohon maaf kalau ada gempa Iya. bersembunyi di bawah meja. Ini lihat ini. Harus ikut kepala BMKG. Iya, kepala Basarnas belum ikut. BMKG udah langsung masuk meja. Meluncur ke kantor BMKG di Jakarta Pusat, kekepoan Mak makin menjadi. Sekalian, Mak cobain simulasi gempa. Boleh Mas, tolong Mas hidupin. Waduh. Jadi good people, ini memang gede banget ya. Emang segede ini ya kalau 7 magnitudo. Ini buah-buahan Mak sampai jatuh semuanya. Lampu, Mak juga jadi pusing. Aduh. Mas, udah Mas. Ya mungkin kita bisa cerita. Permisi Pak Iwan. Mak kepo. Iya nih Pak, Mak kepo nih pengen tahu Pak. Mau kepoin apa nih, Mak? Ayo kita kesini yuk. Soal gempa nih Oh, Pak. gempa. Kalau gempa melanda nih, Mak tuh mesti gimana sih Pak? Yang pertama kita harus tahu aktivitas sebelum kejadian, kemudian selama kejadian, maksudnya selama getaran gempanya ya, dan setelah guncangannya selesai. Jadi sebelum, sesaat, dan setelah. Ini meminimalisir korban atau kerusakan ya, karena kan sebetulnya gempa sendiri yang membunuhnya adalah jatuhan atau peruntuhan bangunan. Ini justru sebenarnya hal yang paling penting, tahap persiapan. Sebelum kejadian kita harus memperkuat bangunan. Kan bangunan tanpa ada tulangan yang paling banyak membunuhnya. Tetapi kalau bangunannya ada kolomnya, ada betonnya, akan relatif lebih tahan. Ketika kita masuk suatu ruangan atau misalkan hotel atau perkantoran, mungkin kita harus tahu assembly point atau titik kumpul di mana nih kalau suatu saat ada kejadian gempa. Kita tunggu, gempa itu juga nggak akan lama guncangannya kok. Paling 10-20 second sudah selesai. Tapi biasanya kalau Mak ini udah panik duluan. Itu dia, paniknya itu yang harus kita kurangi. Memang wajar, itu manusiawi ketika kita panik. Tapi kalau kita udah latih, insya Allah sih panik kan bisa berkurang. Setelah guncangan sudah mereda, baru kita keluar dan sudah tahu kira-kira kalau mau berlindung di mana. Jangan khawatir diketawain orang. Kan kita nggak mungkin nih sembunyi di dekat kaca ya. Kenapa? Karena saat guncangan kuat, kaca itu bisa pecah dan bisa melukai kita. Ya, Pak, ya. Oh, tempat yang kuat mana? Ada tiang. Tiang beton itu kan struktur, konstruksi ya. Ini akan lebih kuat. Meja ya. Meja kan pasti punya atasan meja itu bisa melindungi kepala. Ketika kita berlindung ya jangan sembunyi di bawah mejanya, kita nggak megangin kakinya meja karena bisa jadi mejanya bergerak kita di situ gitu. Bergeser. Pegangin kakinya. Saat terjadi gempa ya jangan lewat lift tapi lewat tangga darurat. Harus melalui tangga darurat ketika gempanya sudah reda. Sudah selesai gitu. Nah, ini juga yang cukup berbahaya jika bangunan yang tadinya dihantam gempa yang utama tadi sudah mulai retak-retak, ada namanya gempa susulan. Ini yang harus kita hindari. Sebaiknya jangan masuk ke rumah itu. Lebih baik kita ke tempat evakuasi saja. Kita bikin tenda aja. Nah, kalau kayak Ya. gini kan jadinya Mak jadi lebih tahu.
tahu nih good people. Ini makasih ya Pak informasinya sama-sama. ya. Ini Mak mau pamit dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Sama-sama Mak Kepo. Nah, good people, gempa nih ya memang nggak bisa dihindari tapi bisa disiasati. Itu tadi tuh cara-caranya. Nah ini nih, Mak masih oleng nih tapi bukan karena gempa nih, Mak belum sarapan. Ya udah ya, Mak sarapan dulu ya good people, tetap di Fakta Plus 62. Dadah.